Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara yang dirahmati Allah, bertemu lagi kita di sesi kedua, yaitu tentang fitur-fitur yang bisa kita manfaatkan di LMS Moodle yang kita punya, yaitu As Learning. Nah, pada kesempatan kali ini, Ustaz-ustaz semuanya, kita akan mencoba salah satu fitur yang kita sebut dengan sticky note, ya. Eh, apa dan bagaimana kita bisa menggunakan fitur ini untuk mengelola pembelajaran kita di kelas? Mari kita simak bersama. Nah, pertama-tama tentu kita harus masuk di akun Aslearning kita masing-masing, ya, sebagaimana yang sudah diberikan oleh tim IT kepada ustadz-ustadz semuanya. Nah, setelah itu yang kedua, ustadz-ustadz tentu harus punya kelas, ya. Jadi ini saya coba untuk masuk di kelas yang saya buat. Nah, untuk memulai memanfaatkan atau membuat dan menambahkan aktivitas sticky note ini, kita jangan lupa untuk mengaktifkan menu edit mode yang ada di sebelah kanan. Button bulat ini kita geser ke arah sebelah kanan. Nah, ketika sudah kita geser, maka kita ada di menu edit dan kita bisa menambahkan aktivitas. Nah, langsung saja usah untuk menambahkan aktivitas sticky note yang pertama kali kita lakukan, kita tekan di sini ada tanda plus dengan keterangan add activity or resource, ya. Jadi kita klik, kemudian kita pilih di sini sticky note. Nah, maka kita akan diarahkan ke halaman seperti ini, kemudian kita harus memberikan nama ke di aktivitas ini, ya. Jadi aktivitas sticky notes bagaimana penjelasan di atas bahwa aktivitas ini sangat sesuai untuk memulai aktivitas pembelajaran di kelas. Nah, maka kalau di kelas saya biasanya saya menggunakan aktivitas sticky note ini untuk memulai persepsi pembelajaran, atau dalam pendekatan alur pembelajaran terpadu kita menyebutnya adalah aktivitas telaah, ya. Jadi dalam pembelajaran alur terpadu di aktivitas telaah itu biasanya kita memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan umpan balik dari siswa. Nah, aktivitas sticky note ini sangat bermanfaat untuk menggali umpan balik dari siswa pada saat persepsi, ya. Dan kalau di alur belajar merdeka itu kita mengenalnya adalah dengan aktivitas mulai dari diri. Nah, kita langsung saja tulis aktivitasnya di activity name, misalkan di sini kita tulis telaah. Nah, kemudian kita harus memasukkan konten atau deskripsi dari aktivitas ini. Nah, oleh karena itu, saya menyarankan ustadz-ustadzah sudah memiliki alur perencanaan atau yang paling bagus memang ustadz-ustadzah sudah mempunyai modul yang akan diajarkan, ya. Modul yang sudah berisi alur pembelajaran selama satu topik tertentu, seperti apa pembelajaran itu akan dilaksanakan. Sehingga nanti ketika kita menambahkan eh, fitur atau aktivitas-aktivitas pembelajaran di LMS itu kita tinggal copy paste saja dari modul yang sudah kita buat. Nah, ini kebetulan saya sudah membuat modul di kelas 8 lengkap, ya. Jadi di aktivitas pertama ini mulai dari diri, kita coba nanti kita tinggal pindahkan saja, tinggal copy paste saja ke sini, kemudian kita juga copy paste pertanyaannya. Nah, ini pertanyaannya kita juga copy paste. Nah, kita copy di sini. Satu lagi juga kita copy di bawahnya. Nah, sebelum kita setting beberapa hal lain, ya, di aktivitas sticky note ini perlu kita telah kembali, ya, Ustaz Sada, deskripsinya, karena deskripsi ini sangat penting dalam eh, proses kita membuat aktivitas pembelajaran di LMS, karena
Di sini biasanya kita isi dengan instruksi-instruksi apa saja yang harus dilakukan oleh siswa. Jadi karena aktivitas sticky note itu memungkinkan siswa untuk memberikan pendapatnya melalui sticky note virtual, maka di sini juga saya tambahkan ya. Saya tambahkan eh, perintahnya, yaitu silahkan menuliskan jawaban kalian pada kolom yang tersedia berikut ini sebanyak mungkin yang kalian temukan. Untuk memudahkan kalian mengemukakan pendapat, kalian bisa menggunakan panduan pertanyaan berikut ini. Nah, baru kita bisa masuk di settingannya. Untuk setting di note setting ini, kita bisa membatasi siswa untuk menambahkan eh, catatannya. Jadi kita bisa batasi, misalkan satu siswa itu harus atau hanya bisa menambahkan dua sticky note, maka ini harus kita centang, kemudian kita beri angka 2 di sini. Nah, kemudian di sini ada beberapa kotak centang yang lain, di antaranya adalah apakah nanti pembuat sticky note atau pembuat catatan itu kita tampilkan atau tidak, jadi namanya ditampilkan atau tidak, kemudian mereka bisa memindahkan note yang sudah mereka buat atau tidak. Nah, ini eh, tidak saya centang memang. Kemudian berikutnya, apakah semua peserta dalam kelas itu bisa melihat ya note-note lain yang dibuat oleh peserta yang lain. Ini saya centang supaya mereka bisa melihat jawaban-jawaban dari temannya. Eh, Kemudian mereka bisa merotasi ya note. Jadi note yang paling baru itu otomatis nanti akan berada di paling atas. Nah, kemudian kita juga bisa menambahkan eh, voting untuk catatan atau untuk pendapat yang sudah dikemukakan oleh siswa. Jadi kita misalkan diberikan atau kita bolehkan untuk like. Jadi kita bisa menambahkan nanti instruksinya adalah mereka harus memilih note mana atau catatan mana yang paling bagus menurut mereka. Nah, ini bisa kita manfaatkan untuk penilaian antar siswa. Nah, ini kemudian ada setting warna, jadi ini saya kira tidak perlu. Kemudian ada restrict access. Jadi restrict access ini adalah kondisi-kondisi tertentu yang kita tambahkan agar siswa bisa mengakses sticky note ini. Nah, biasanya saya menambahkan adalah activity completion. Dari mana activity completionnya? Jadi mereka harus menyelesaikan aktivitas sebelumnya supaya bisa mengakses aktivitas yang baru ini atau aktivitas sticky note ini. Jadi kita tinggal choose aktivitas yang mana ya. Nanti baru kita eh, save ya. Nah, tapi sebelum itu nanti di sini juga ada namanya eh, activity completion. Jadi activity completion yang di sini itu berbeda dengan restrict access. Kalau restrict access yang dimaksud di activity completion ini adalah mereka harus menyelesaikan aktivitas sebelumnya. Nah, tapi kalau activity completion yang kedua ini, yang di bawahnya ini adalah mereka harus ngapain sih, harus menyelesaikan aktivitas apa di kegiatan ini. Jadi di sini biasanya yang paling baik adalah kita pilih yang nomor 3 ya, supaya nanti ada beberapa pilihan yang bisa kita centang. Nah, ini misalkan kita centang mereka harus melihat ya, melihat aktivitas ini. Artinya membaca instruksi kita. Kemudian yang kedua, mereka harus membuat sticky note ya, supaya aktivitas ini dibaca atau supaya mereka mendapatkan predikat bahwa sudah selesai. Nah, ini misal kita buat mereka harus menambahkan 2 note. Nah, ini ekspektasinya nanti mereka menyelesaikan di jam berapa, saya kira tidak perlu. Nah, kemudian tinggal kita save and display saja. Nah, karena ini tadi ya, kita coba ini aja add restriksinya. Nah, ini. Nah, maka di sini juga dia akan keluar. Yang harus dilakukan adalah mereka melihat, kemudian mereka menambahkan 2 catatan. Nah, kita bisa menambahkan ruang-ruang jika kita mengajar 3 kelas yang berbeda, misalkan kita tinggal nambahkan saja. Misal ini papan note-nya ini adalah untuk kelas 8A gitu ya. Kelas 8A. Maka kita bisa menambahkan lagi ya di sebelahnya dengan cara klik tombol plus yang ada di sebelah kanan ini ya, di bawah. Ini kanan tengah ya. Ini kita tambahkan misalkan di sini
kelas 8B. Nah, maka sudah otomatis. Nah, nanti anak-anak tinggal menambahkan notenya sesuai dengan kelas masing-masing. Bagaimana caranya? Tinggal klik di tanda plus yang ada di bawah ini untuk menambahkan not. Ya, nanti misalkan dia pesannya apa? Oh, pesannya adalah contoh getaran adalah bermain gitar. Nah, ini tinggal kita save. Nah, maka dia akan nampak di sini. Nah, ustadz juga bisa mengunci ya, mengunci note. Jadi ketika kita pilih kunci ini, maka siswa itu tidak bisa lagi menambahkan note-nya. Baik ataupun ketika kita pilih untuk mengunci vote-nya, maka anak-anak juga tidak dapat memvote ya, memvote note-note yang sudah ditambahkan oleh teman-temannya. Nah, kalau sudah, ustazah, ketika sudah diisi oleh anak-anak, maka kita juga bisa melihat rekap ya, rekap dari feedback yang sudah mereka berikan atau umpan balik yang mereka berikan melalui export note di CSV. Nah, ketika kita klik, maka kita bisa menyimpan ini sebagai salah satu portofolio anak-anak. Nah, ini di kelas 8A, ini dibuat oleh siapa? Oleh Surabaya Al-Uswah. Nah, ini karena ini akun saya di Surabaya Al-Uswah. Nah, vote-nya dapat berapa? Oh, dia tidak dapat vote ya karena memang menu vote-nya kita tidak aktifkan. Nah, ini berfungsi nanti kalau kita mau menilai keaktifan siswa misalkan ya kita tinggal lihat saja di Excel-nya bagaimana keaktifannya. Kalau misalkan kita aktifkan vote-nya, nanti berapa vote-nya. Seberapa baik sih pandangan atau pendapat yang dikemukakan oleh anak-anak atau jawaban mereka seberapa baik, itu kita juga bisa menilai itu. Nah, cukup simpel sebenarnya Ustazah untuk menambahkan aktivitas sticky note ini ya. Mudah-mudahan Ustazah dengan aktivitas ini kita bisa menghidupkan kelas kita karena ada interaksi ya, interaksi personal, interaksi individualisasi. Kalau di ADLX Introflex itu kan ada proses individualisasi. Nah, dengan aktivitas ini otomatis semua siswa akan mengumumkan pendapatnya. Berbeda ketika kita mungkin mengajar secara langsung ya, kita tidak mungkin menanyai satu persatu gitu ya para siswa. Tapi dengan mengkombinasikan pembelajaran offline dan online ini, kita bisa mengetahui pendapat masing-masing individu melalui aktivitas sticky note ini. Dan tentu nanti kita akan belajar lebih banyak lagi fitur-fitur yang bisa kita manfaatkan di LMS Moodle atau As Learning yang kita miliki ini. Saya kira itu dulu Ustazah. Sampai ketemu di video tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.